Hai, ketemu lagi dengan saya di seri PHP dasar. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang CRUD, create, read, update, dan delete, sekarang kita akan membuat atau mempelajari tentang pembuatan login dan registrasi. Nah, pembuatan login dan registrasi ini biasanya digunakan untuk kita saat mungkin mau mendaftar akun sesuatu, akun apa, kayak sosmed atau e-commerce dan lain-lain. Oke? Langsung aja kita yang pertama kali kan membuat halaman login terlebih dahulu. Langsung aja kita buat folder dulu di folder exam PP kalian. Selanjutnya kalian masukkan ke kode editor kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengcodingnya. Oke. Nah, yang pertama-tama kita buat adalah kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita buka localhost php myadmin atau kalian kalau mau menggunakan cmd silahkan ya. Kalau sini saya menggunakan PHP myadmin aja. Kasih nama basis datanya atau database-nya dengan nama login. Apa ya namanya? Namanya akun latihan ya, akun latihan. Habis itu kita klik buat. Nah, di sini akan membuat tabel. Kita akan buat tabel. Yang pertama tabel user. Ya, kita akan buat tabel user dulu. Tabel user dengan jumlah kolomnya berapa? Kan kita ada berapa nih? Yang pertama, nanti kita ada ID-nya 1. ID, nama, terus email, password, dan is aktif ya. Sama date create. Berarti ada 6. Kita jumlah kolomnya ada 6. Terus kita kirim. Nah, ini kita akan masukkan satu-satu dengan namanya ID, integer, kita bikin auto increment biar dia menambah secara otomatis 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Habis itu kita kasih nama, kolom kedua nama dengan tipe datanya varchar, kasih 255 aja, siapa tahu namanya panjang. Terus kasih email, tipenya varchar. Varchar juga kasih 255 aja. Habis itu ada password. Password kita varchar ya, jangan integer ya, karena password pasti ada kata, ada kalimat. Ya, ada huruf, ada kalimat. Kita kasih 255 angka maksud saya. Terus habis itu kasih is aktif. Apa sih is aktif itu? Biasanya nanti ada aktivasi akun. Jadi ketika untuk verifikasi akun aja. Jadi ketika kita mendaftar, nanti mesti is aktifnya menjadi 0. Jadi dia belum bisa login. Nah, nanti link aktivasinya itu akan dikirimkan melalui email. Nah, nanti kita akan membuat itu. Habis itu kita kasih date create atau waktu pendaftaran. Is aktifnya integer kita kasih 2 aja karena kan 0 1 aja. 0 kalau nggak 1 nanti date create-nya kita kasih integer juga 255. Sip. Habis itu nanti kita klik simpan. Oke. User ini sudah selesai, sudah dibikin ini. Nah, sekarang kita akan membuat halaman login terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan suatu framework CSS bernama Bootstrap. Kita buka Bootstrap dulu. Nah, yang ini. Nah, ini adalah framework CSS. Jadi nanti kita tinggal memanggil saja. Jadi kita tidak perlu membuat CSS-nya lagi. Cuma kalau kamu mau mengubah lagi, ya nanti kamu tambahkan CSS sendiri. Mungkin nanti ada file style.css atau up to you. Nah, sekarang kita buka dokumentasi. Nah, di sini nanti kita ambil CSS-nya di sini. Nah, ini. Kita copy. Terus kita buka kode editornya lagi. Nah, ini kita bikin namanya index PHP. Index PHP itu berarti untuk loginnya. Oke, ini kita tutup sidebar-nya atau enggak Ctrl V. Ini untuk yang Visual Studio Code ya, kalau pakai Sublime Text atau kode editor lainnya ya silahkan. Terus aku rapiin dulu, habis itu kita bikin kerangka HTML-nya terlebih dahulu ya. Kerangka HTML-nya, nah, langsung jadi kan, mantap. Titelnya halaman login.
Habis itu kita masukkan CSS-nya tadi. Nah, ini online ya CSS-nya. Maksudnya Bootstrap-nya online ini. Kalau kamu mau offline, kamu bisa download dulu, nanti kamu panggil pakai link Let's Style Sheet. Tapi biar cepet kita pakai yang online-nya aja. Nah, kita cek H1. Halo. Nah, kita cek apakah Bootstrap ini jalan. Kita coba buka belajar login. Nah, kalau sudah seperti ini berarti CSS-nya Bootstrap-nya sudah berjalan alias sudah aktif ya. Nah, sekarang kita bikin kerangkanya dulu. Yang pertama kita bikin judulnya. Atau kayak kita kasih navbar aja nggak apa-apa. Berarti kita cari navbar di sini. Nah, navbar. Navbarnya kita bikin yang sederhana aja. Nah, misalnya ini ya. Ini aja, kita copy. Di situ kita pastelkan di sini. Kita bikin pastelkan sini, kita save, coba kita refresh, hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita hanya membutuhkan judul sama home dan link. Karena link nanti kita ganti dengan tulisan daftar ya. Dan search-nya ini akan kita hapus. Oke, kita cari dulu mana tadi home, link. Nah, yang ini kita hapus, yang drop down dan kawan-kawan ini. Terus ini juga disable-nya kita hapus. Lalu form search-nya ini kita hapus karena kita tidak membutuhkan. Navbar ini nanti kita ganti namanya halaman login. Oke, kita save, coba kita refresh. Nah, oke, sip ya. Nah, link ini kita ganti namanya menjadi daftar. Save, terus kalau yang ini home-nya itu kita linkkan sekalian aja ya. Linkkan ke index.php. Terus ahrefnya yang daftar kita linkkan ke daftar.php atau register.php, terserah namanya. Kalau sini kita daftar PHP. Terus ini yang bagian ahrefnya si judul, ini dia ada ahrefnya, kita kasih index.php. Biar nanti dia kalau klik index.php alias klik halaman login atau home, dia akan ke index.php atau ke halaman login awal. Kita save, kita refresh, kalau kita klik aja balik ya. Selanjutnya kita bikin form loginnya. Kita bikin form loginnya sederhana aja, berarti kita tuliskan form. Kita pilih yang ini ya. Yang ini aja, kita copy. Terus ini nav kan? Oke, nav. Ini aku bagi dua ya. Yang pertama ini bagian navbar atau header biar nggak bingung ya. Nah, terus ini aku kasih nav. Di bawah nav aku kasih tanda bagian navbar header selesai. Oke, habis itu kita bikin lagi namanya form login. Kita tag biar nutup itu. Habis itu kita kasih lagi tag lagi form login selesai. Nah, nanti di form login ini nanti kita isi formnya tadi yang sudah kita yang sudah kita copy ini di Bootstrap ini. Kita copy lagi tadi. Oh iya, for information aku pakai Bootstrap versi 5 ya. Kalau kalian masih versi 4.6 ke atas atau 3.41 boleh. Cuma ini aku kebetulan pas buka pertama langsung versi 5, jadi aku pakai versi 5. Ya, sebenarnya versi 5 sama versi sebelumnya itu hampir sama, cuma ada perbedaan dikit, yaitu yang pertama di sininya dokumentasinya itu lebih rapi, sama ada beberapa tools yang baru. Ya, yang sama tuh paling nanti ya kalau bottom, BTN, strip, BTN atau PETG atau form tuh sama. Warnanya juga paling primary, terus warning, dangers, paling gitu doang. Nah, terus form login kita pastelkan, kita save. Nah, di sini kita agak edit lagi. Yang pertama, ini form emailnya kita kasih form email aja, addressnya kita hapus. Terus input type-nya email, class form-nya ini kita biarin aja nggak apa deh.
Terus ini kita nggak perlu, yang apa ini, email help-nya kita nggak perlu, area describe-nya juga kita nggak perlu. Terus di password, oh ini kita kasih name dulu yang di inputnya, jangan lupa. Kita kasih name email. Terus ini sama kayak tadi, password, inputnya kasih name juga, name password. Terus checkboxnya kita nggak perlu ya, kita belum membutuhkan checkboxnya, berarti kita hapus checkboxnya. Ini submitnya kita ganti login. Oke, ini formnya kita kasih metode ya, kita kasih metodenya post. Terus actionnya, nah actionnya nanti ke login PHP, proses login gitu ya, proses login.php. Nah, kita save. Atau kan nanti kita langsung prosesnya di sini aja juga nggak apa-apa, atau kita dipisahin juga nggak apa-apa. Kita pisahin aja ya nanti. Oke, ini kita save, coba kita refresh. Kayaknya masih berantakan. Nah, ya kan masih berantakan. Kita rapiin, kita kasih di sini, kita kasih div cool lg6. Terus ini yang form dari sini sampai bawah ini kita naikin atas. Kita cut, kita pindahkan ke bawahnya div ini. Kita save. Terus kita kasih margin bottomnya, margin topnya kasih 3, biar agak ke bawah. Kita kasih div container, kita kasih div container, ini kita cut lagi, kita paste, kita save, fresh. Nah, kita kasih container aja. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, nanti tinggal kamu kalau mau buat rapin, tinggal dikasih card atau mau kasih apapun di belakangnya yang monggo ya. Sekarang kita bikin tulisan daftarnya di bawah sini aja. Di bawah di bawah formnya atau di bawah bottom ya. Di bawah bottomnya aja ya. Kita kasih H5 tulisan register atau daftar. Oke. Kita kasih class dengan nama text center, dia center. Terus kita kasih ahref di depannya. Nah, ini ahref. Terus A ini kita tutup di penutupnya ini. Loh. Nah, kita tutup sini, kita save. Coba kita refresh. Nah, kita kasih register daftar. Oke. Terus habis itu ahrefnya kita kasih ke yang sama kayak tadi, linknya daftar. Tadi apa? Daftar.php ya. Seperti daftar.php kita save. Nah, oke, selesai. Nah, selanjutnya kita bikin halaman atau file namanya proses login.php. Sesuaikan dengan action ini. Kita copy aja. Nah, kita bikin di sini proses strip login.php. Tapi kalau kamu kasih nama lain ya nggak apa-apa. Habis itu dirapiin dulu, terus kita bikin koneksi dulu. Koneksi.php. Terserah koneksinya kamu mau buat campur jadi satu atau mau pisah. Tapi kalau sini aku jadi satu aja, biar nanti tinggal required aja. Tinggal include gitu loh. Nah, ini koneksi kita bikin $koneksi. Oh, kita buka tag PHP dulu. Jangan lupa selalu buka tag PHP. Habis itu kita bikin $koneksi, kita bikin variabel koneksi sama dengan mysqli connect mana? Connect yang pertama kita bikin localhost, sekarang kita localhost, koma, username-nya tuh root, karena kita localhost ya root. Kalau exam root, passwordnya kosong, nama database-nya apa tadi? Kita tag penutup,
Oke, kita cek apakah database ini terkoneksi atau enggak. If dolar koneksi, echo berhasil. Else, echo gagal. Ini sebenarnya nggak wajib juga sih untuk ngecek sih, cuma kan karena kita belajar, kita cek apakah ini berhasil atau enggak. Oke, terus kita buka di sini indeks PHP, kita ganti koneksi.php. Nah, berhasil. Berarti otomatis koneksi antara ke database dengan file PHP kita berhasil. Ini kita bisa hapus saja nanti daripada, atau enggak kita tag daripada nanti muncul. Nah, di sini kita buka tag PHP lagi. Terus kita bikin itu apa namanya, include maksudnya, include tadi koneksi ke PHP. Oke, tinggal kita bikin post dari form tadi. Karena tadi kan metodenya post, berarti kita $post. Jadi kita bikin yang pertama, kita ambil satu-satu. Yang pertama email $post, email, sesuaiin ya. Ini kata-kata ini kita sesuaikan dengan yang ada di name ini. Kenapa kita pakai post? Karena kita akan mengambil dari ini, dari form ini, karena metodenya post. Nah, kalau get, nah nanti baru kita ambil dari ini dengan metode get. Nah, get sama post agak beda. Get itu nanti ada tulisan di URL-nya nanti. Dia ngirimnya ke URL, nanti kita ambil dari URL. Kalau post, kita langsung dari form ke PHP. Nah, variabel password kita tulis pass aja. Postnya sesuai dengan ini, name-nya kita. Password ya password. Kita copy aja. Password berarti password. Oke. Habis itu kita coba ya, kita vardam ya. Apakah yang aku omongin itu bener atau enggak. Oke, vardam $email, $pass. Kita save, kita refresh, kita masukkan misalnya admin.com, passwordnya 12345671810, ya 0 gitulah. Kita klik login. Nah, benar kan? Dia akan mengambil stringnya admin tadi, email, dan password. Nah, berarti kalau gini kita udah berhasil ya. Nah, sekarang kita bikin query-nya aja. Yang pertama, ingat, kita di sini pakai kondisi read. Dari CRUD kita pakai read. Kita read dulu, berarti kita bikin $SQL atau query-nya, yaitu select bintang from apa? From user where apa? Where email, kita ngambil emailnya sesuai dengan yang kita ambil. Email sama dengan petik-petik $email. Jadi dia ngambil yang ada emailnya aja. Titik koma. Nah, baru query MySQL query, kita panggil koneksi, panggil SQL. Titik koma. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita query, baru kita while kan. Kita pecah, karena kan dia kan masih berbentuk array. Masih bentuk array, jadi kita pecahkan dulu, karena kan dari database, berarti kita pakai permisalan while. Sebenarnya kamu bisa pakai for each, bisa pakai perulangan lainnya, while, tapi kita lebih gampang pakai while aja. While apa? While kita bikin data aja. Data sama dengan MySQL fetch array. Fetch array. Nah, fetch array yang apa? Kita mau buka apa? Yaitu $query. Nah, oke. Terus baru kita kurung kurawal buka tutup. Nah, setelah kita buka array-nya ini, nah sekarang kita bikin if lagi. If. Kondisi if lagi, if else. Kalau misalnya $data, dia ngapain?
Nah, kalau misalnya dolar ada, dia ngapain? Kalau nggak ada, dia ngapain? Kalau misalnya ada akunnya gitu loh. Nah, kalau misalnya ada dulu, berarti kita bikin kondisi lagi untuk ngecek password. Apakah passwordnya itu benar atau salah. Nah, berarti if dolar pass, karena kita tadi masukin pass ini, sama dengan dolar data password. Nah, tunggu. Kok bisa dolar data kurung sikut password? Nah, kuncinya ini harus sama. Nama password ini harus sama dengan database kalian yang ada di password ini. Oke, harus sama. Karena contohnya kayak gini aja, ini sama aja kayak di kotak makan. Kita misalkan ini adalah kita mau ngambil suatu barang. Nah, barang itu ada di tabel query. Tabel query ini kan dia masih dalam satu paket. Nah, terus dipecah lagi sama array. Nah, baru ketemulah kotak makan dolar data namanya, atau enggak data gitu aja. Kotak makan namanya data. Nah, kotak makan namanya data itu isinya misalnya ada nama, email, password, atau enggak jeruk, mangga, semangka. Nah, pada saat kita mau mengambil semangka, nggak mungkin dong kita ngambil, aku mau ngambil semangka dong, terus ini kotak makan. Nah, kan bingung. Kalau kita kan masih bisa buka, kalau komputer kan nggak bisa. Lu mana semangkanya? Cuma ada bungkusnya doang. Padahal ada di dalam. Nah, makanya kita bantu dengan cara kita ambilkan yang mau kita beri atau kita ambil. Nah, misalnya kita mau ngambil semangka, berarti kita akan mau ngambil semangka. Sama aja. Kalau kita mau ngambil password, berarti kita harus buka dulu kotak makannya itu dan ambil password. Nah, gitu. Ketika kita ambil data, kita buka dulu kotak makannya data itu. Dan kita bukanya itu dengan kurung sikut. Ya, itu bahasaku ya. Itu caraku aja bukanya dengan kurung sikut. Dan kita mau ngambil apa? Nama, email, atau password. Nah, karena aku mau ngambil password, berarti kita kasih nama password sesuai dengan nama dari field di tabel database kita. Oke, seperti itu ya. Habis itu kita kurung kurawal lagi. Jika passwordnya itu sama, berarti apain? Kita echo aja. Echo berhasil, titik koma. Else, echo gagal. Kita save, kita refresh. Nah, di sini kan namanya tadi kan kita udah nambahin satu data, yaitu liat.gmail.com, passwordnya 12345. Nah, coba kita masukkan sini, liat.gmail.com, passwordnya 12345. Kita login. Nah, berhasil. Berarti dia berhasil. Nah, kalau misalnya passwordnya disalahkan, misalnya passwordnya, ini tak refresh lagi, liat ini, terus passwordnya kita kasih sembarangan 123 misalnya, kita login, nah gagal. Kok gagal? Karena passwordnya salah. Seperti itu. Nah, ini login sederhana. Ini halaman login sederhana. Nah, kita coba pakai alert ya sekarang ya. Alertnya kayak gini. Berarti nanti kita pakai metode get. Misalnya kita kalau misalnya gagal, kita gagal aja. Berarti dia akan ke Pontal. Header. Kita kasih header aja. Yaitu redirect sih kalau CI. Nanti kita akan mempelajari framework CI. Itu namanya redirect. Nah, kalau di PHP biasa namanya header. Dia akan mengembalikan ke halaman sebelumnya atau halaman apapun. Oke, header location, ingat L-nya besar, location, titik koma, petik 2, kemana? Ke index.php. Nah, karena kita mau ngasih pesan, nah berarti kita kasih parameter get. Kita kasih tanda tanya, pesan, sama dengan salah password. Jangan lupa titik koma, kita save. Nah, ketika dia salah password, dia bakal kembali ke sini dengan ada pesannya ini. Salah password. Nah, baru kita tangkap di sini.
kita tangkap di sini ya, kita kasih yang atas aja, di atas header aja, atau di bawahnya terserah. Ya, kita kasih di paling bawah aja ya, biar rapi. Kasih alert alert login gitu aja. Kita kasih tag untuk penanda, oh ini alat login guys, gitu codingannya. Berarti kita if, gak tag PHP dulu guys, gak tag PHP, if apa, if $get, kan dia metodenya get ya, $get apa, if $get tadi pesan ya, if $get pesan, kurang sikut ya, if $get pesan itu sama dengan salah password, jadi dia ngapain? Nah, yaitu kita bikin JavaScript aja, script, oh, berarti ini harus kita kurung tutup dulu, terus baru buka PHP lagi. Ingat, karena script itu beda dengan PHP, berarti kita bikin, nah, ya lebih gampang kita tag penutup dulu di if-nya, terus kita buka lagi itu tag penutupnya di kurung kurawal tutup atau terakhir. Oke, berarti di tengah-tengah sini kita kasih script alert apa? Alert password kamu salah. Jadi koma. Nah, setelah itu, oh iya, kurang satu, kita kasih iset ya. Untuk penanda kalau misalnya ada pesan di atas atau ada metode get pesan itu ada, berarti kita kasih iset dulu. Kenapa kalau kita nggak kasih iset? Kalau nggak kasih iset, dia bakal kayak gini, dia akan kebaca terus ya. Nah, kita kasih di sini aja, if is set dalam kurung lagi $get. Kalau misalnya ada parameter pesan, get pesan, nah dia ngapain? Oke, ini kurung tutupnya ini kita cut, kita pindahin yang paling bawah, di bawahnya if ini, berarti di sini. Kita save, nah jadi ini seperti ini ya. Coba kita refresh, apakah dia masih error? Nah, sudah enggak, karena dia ketutup sama isetnya itu. Kalau dia ada iset, dia bakal muncul. Kalau nggak ada, dia nggak bakal baca. Oke, kita coba login lagi, lihat ke gmail.com, passwordnya salah, login. Nah, dia akan muncul alert password kamu salah. Nah, di sini dia akan membuat metode get, yaitu dengan menuliskan di URL pesan sama dengan salah. Oke, aku jelasin dikit. Ketika kita ada metode get, ini get dengan parameter atau variabel yang kita panggil ke pesan, dia akan kebaca di iset sini. Dia dapat get apa? Get si pesan. Dia cek, oh ada pesan ini, sama dengan apa? Nah, kita cek dulu. Pesan. Dia pesannya apa? Sama dengan apa? Kalau dia pesannya salah password, berarti dia akan muncul. If get pesannya itu adalah salah password, dia alert. Seperti itu. Oke gitu. Paham ya? Oke, mungkin itu dulu aja untuk halaman login. Karena ini waktunya sudah panjang, 41 menit ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di halaman login. Jangan lupa like, share biar berguna, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video lainnya dan sama-sama membangun channel ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena kita sama-sama belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.